Kondisi terkini dari pengungsian korban kebakaran depo Pertamina, kita tanya langsung ada jurnalis Kompas TV Rangga Indrajana langsung di lokasi pengungsian di kantor PMI Jakarta Utara. Rangga, selamat pagi. Jadi kondisi secara umum di pengungsian yang ada saat ini, Anda melaporkan saat ini seperti apa? Baik ya, selamat pagi Yanda dan saudara. Untuk kondisi terkini di lokasi PMI Jakarta Utara, ada sejumlah, maksud kami ada 342 jiwa yang ada di pengungsian ini dari 89 kepala keluarga menurut update terakhir yang diterima dari Palang Merah Indonesia. Namun menurut pengumuman yang baru saja kami dengar juga dari staf Palang Merah Indonesia, warga sudah diperbolehkan untuk melihat kembali kondisi rumah mereka dengan cara melapor terlebih dahulu kepada staf Palang Merah Indonesia. Namun apabila mereka masih belum bisa kembali tinggal di rumah mereka, mereka dipersilahkan untuk tetap berada di dalam pengungsian. Sementara itu di pengungsian itu sendiri rencananya nanti siang akan disediakan dapur umum bagi warga yang ingin makan siang. Dan untuk kebutuhan yang masih diperlukan warga dilaporkan oleh seorang perawat yang kebetulan kami sempat ajak berbicara. Ia menyebutkan bahwa kebutuhan yang paling urgent dari yang paling penting dari warga di sini adalah kebutuhan obat-obatan, terutama bagi para anak dan balita yang ada di dalam lokasi pengungsian. Disebutkan bahwa ada balita yang mengalami sakit batuk-batuk, pilek, dan juga ada yang mengalami asma, namun kondisinya sudah stabil di dalam tenda pengungsian. Selain itu, menurut perawat, kebutuhan yang masih diperlukan oleh warga umumnya adalah makanan balita dan juga popok bayi, sehingga terlihat bahwa kebutuhan yang paling dibutuhkan saat ini adalah kebutuhan khusus untuk anak yang masih di bawah umur. Namun dari pantauan kami, Yanda dan saudara, warga sudah menerima makanan dan minuman hangat serta alas tidur dan selimut yang tentunya dibutuhkan, mengingat bahwa mereka menghabiskan waktu mereka di dalam pengungsian ini selama 1 malam belakangan ini. Dan dari informasi yang kami terima juga, anak yang sakit juga sudah dirujuk ke dalam maksud kami dirujuk menuju rumah sakit Koja, rumah sakit terdekat. Dan dari informasi yang kami terima juga diketahui bahwa warga yang ada di pengungsian ini merupakan campuran dari warga yang terkena kebakaran, namun juga warga yang rumahnya dinilai berisiko kena kebakaran. Dari warga yang rumahnya terkena kebakaran, mereka dievakuasi ke pengungsian ini, sementara warga yang rumahnya ada risiko kebakaran, mereka dipersilahkan untuk datang ke lokasi pengungsian ini secara mandiri. Yanda? Oke, baik. Kalau untuk saat ini sendiri aktivitas warga seperti apa? Tadi mungkin Anda sebutkan juga ada yang sudah diperbolehkan untuk melihat kondisi rumahnya, kemudian ada yang juga masih stay di sana. Kebutuhan-kebutuhan sendiri apakah sudah berdatangan terkait dengan kebutuhan balita yang tadi Anda sebutkan? Baik ya Yanda, dari perbincangan kami dengan seorang warga, ia tidak mengeluhkan kebutuhan yang masih kurang. Menurutnya kebutuhan warga sudah secara umum tercukupi, namun seperti yang disebutkan, ada sejumlah anak yang memang merasa stres di dalam pengungsian, sehingga mereka menjalani pendampingan di Palang Merah Indonesia, serta Palang Merah Indonesia menyebutkan mereka masih membutuhkan obat-obatan khusus untuk anak-anak yang menderita sakit batuk-batuk dan pilek, mengingat bahwa kondisi udara di pagi hari ini cukup dingin, Yanda dan saudara. Dan selain itu, dari pantauan kami juga warga sudah menerima sarapan, dan tentunya dari pantauan kami juga dapur umum untuk siang hari nanti masih dipersiapkan bagi warga yang masih ada di lokasi tenda pengungsian. Untuk nanti Yanda dan saudara juga akan dilakukan head count atau perhitungan ulang untuk warga yang masih ada di dalam titik pengungsian ini. Yanda? Oke, yang penting udah diberikan sarapan juga ya tadi ya warga ya, Rangga ya. Kemudian kalau untuk pengungsian sendiri selain di PMI, Rangga, adakah lokasi-lokasi pengungsian lainnya? Karena informasinya ini ada 5 pengungsian juga ya. Baik ya Yanda, dari informasi yang kami terima juga ada lokasi di Koramil untuk
warga yang masih mengalami, maksud kami warga yang rumahnya masih belum aman untuk kembali ditinggali kembali. Dan memang PMI ini merupakan salah satu dari 6 lokasi pengungsian yang menjadi rujukan untuk warga. Namun PMI memang lokasinya cukup strategis ya, karena lokasinya memang kurang dari 1 kilometer dari lokasi tempat kebakaran, sehingga tentunya menjadi lokasi yang ditujukan oleh warga-warga dari kawasan yang terdampak oleh kebakaran ini. Yanda? Oke, lokasi yang cukup strategis menjadikan PMI juga menjadi salah satu tujuan warga untuk mengungsi karena juga tidak terlalu jauh dari lokasi permukiman warga di sana ya. Nanti kita akan update lagi terkait dengan utamanya kebutuhan-kebutuhan warga di pengungsian. Terima kasih Rangga Indrajana langsung dari PMI Jakarta Utara.